Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, mari pada sore petang kali ini kita tahan hatinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama untuk memakmurkan mushola kita ini dengan ngaji bersama-sama tentang tafsir Al-Quran. Salawat salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, ini tadi sudah saya minta Pak Dwi untuk nge-share ya di grup. Nanti ini saya jelaskan saja, tapi lebih detailnya nanti dibaca sendiri. Memang sengaja ini saya sampaikan kumpulan dari ayat Al-Quran tentang sholat ya. Ada sebagian ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yang mana sudah diarsip juga di YouTube-nya itu, tapi pada sore petang kali ini akan kita ulang kembali, yang mana supaya utuh semuanya kita bahas berkenaan dengan masalah sholat ini ya, masalah sholat. Walaupun tidak semua ayat kita tampilkan, tapi ini sudah mewakili daripada kebutuhan kita, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ayat yang pertama adalah surat Toha ayat 132. Pentingnya kita ini mengajak, memerintahkan kepada seluruh anggota rumah kita ini untuk menjalankan yang namanya sholat. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena pentingnya ibadah sholat ini sehingga kita khususnya Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga itu mengharuskan memperhatikan dengan serius berkenaan dengan masalah sholat di anggota keluarga kita ya, karena ayatnya jelas. Surat Toha 132 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatul littaqwa. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita sekalian, wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah ahlaka, ahlimu, keluargamu. Jadi ini walaupun ayat diperintahkan ini untuk Rasulullah SAW, tapi karena sebagai pedoman hidup kita maka ayat ini pun juga untuk kita. Jadi sebenarnya perintahnya adalah wa'mur, dan perintahkanlah ya Muhammad gitu ya Rasulullah, ahlaka kepada ahlimu, jadi ahli keluarganya Nabi Muhammad maksudnya. Tapi sekali lagi karena ini ayat untuk kita juga, maka makna luasnya, kontekstualnya berarti juga untuk kita. Dan perintahkanlah kepada ahlimu, wahai kaum muslimin semuanya ini, yaitu bisolatnya dengan sholat. Nah, ketika memerintahkan sholat itu harus wastobir alaiha, harus bersifat sabar ya, sabar dalam mengerjakan sholat tadi. Jadi artinya ketika kita mengajak anak-anak kita ya, istri kita, suami gitu ya, itu dalam ajakannya itu harus dengan sifat apa? Sabar. Kalau anak-anak kita itu latihan sholat mungkin ya, belum balik misalnya ya, itu diantara sholat 5 waktu yang paling berat sholat apa Pak? Sholat 5 waktu maksudnya? Yang paling berat sholat apa? Subuh. Iya. Jadi anak-anak kita ini perlu dilatih subuh itu kadang-kadang bangunnya angel. Jadi karena ini adalah apa ya, masalah kita bersama, termasuk saya juga begitu, punya anak SD ini sekarang. SD saya kelas 6 sama kelas 3, saya punya anak, masih punya anak kecil itu Pak. Itu ngajak sholat subuh itu memang ya berat, tapi harus dilatih. Jadi bapak-bapak yang sudah punya cucu gitu kan, kalau sudah usia kelas 3 ke atas maksud saya begitu, itu juga harus dilatih untuk menjalankan
sholat. Walaupun dalam hadis itu malah justru mulai umur berapa tahun Pak? 7 tahun itu sudah mulai loh Pak. 7 tahun sudah mulai dilatih. Ya nanti kalau sudah 10 tahun atau berapa, kalau tidak sholat malah disuruh apa? Ngerasin. Kalau bahasa hadis itu mukul malah bahasa hadisnya. Tapi kita membahasakannya adalah dengan kalimat lebih keras lagi atau dengan apa agak sedikit keras lah ya untuk mengajak mereka sholat. Nah jadi kalau sudah waktunya balik berarti otomatis lebih tegas lagi ya, daripada anak keturunan kita merasakan panasnya api neraka karena tidak sholat subuh misalnya, maka kita pun juga berusaha untuk mengajak mereka mungkin dengan nada kerasnya, dengan peringatan yang cukup tegas begitu, untuk mengajak mereka menjalankan ibadah sholat. Jadi perintah ini berarti memerintahkan kepada kepala rumah tangga khususnya, yaitu wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan kepada keluargamu, ahlimu, istri anak-anakmu ya, bisolati dengan menjalankan sholat. Nah, wastopir alaiha dengan sifat sabar, yaitu mengajak dalam hal perintah sholat tadi. Tapi yang jelas khususnya untuk anak-anak kita itu ya, cara mengajaknya memang harus dikasih pemahaman, ilmu pengetahuan dulu tentang sholat. Tapi sebelumnya pula juga harus dikenalkan bahwa penting kita melakukan sholat itu mereka harus dikasih pemahaman. Kalau saya pengalaman pribadi ya untuk mengajak mereka itu biasanya saya sampaikan tentang kemahakuasaan Allah dalam memenuhi kecukupan hidup manusia, termasuk kita ini Pak. Jadi kadang-kala kita perlu menjelaskan tentang bagaimana kita bisa hidup, ternyata butuh yang namanya oksigen untuk dihirup oleh diri kita melalui paru-paru. Nah, oksigen itu ada di atas bumi kita ini, sementara di planet yang lain mereka kan pasti ke atas sudah mulai nyambung, sudah mudeng. Itu untuk kandungan oksigennya tidak sekuat yang ada di bumi. Dan siapa yang menyiapkan itu semuanya gitu kan? Itu kita kenalkan dulu sama Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingatkan dengan bahasa keimanan tauhid juga. Di saat kita tidur, kita nyenyak tidurnya, ternyata Allah masih menumbuh kembangkan diri kita. Buktinya, kalau saya katakan sama anak-anak, saya tunjukkan dengan anak yang masih kecil, dulu kamu kecilnya kayak gini, sekarang tahu-tahu sudah besar. Siapa itu yang menjadikan kamu jadi besar? Itulah siapa? Allah. Nah, ini pemahaman seperti ini saya kira metode yang menurut saya mereka jadi bernalar, jadi berpikir. Saat kita tidur, kita masih bisa bernapas. Kemudian napas itu menggunakan apa? Biasanya kita ajak dialog begitu ya. Anak-anak usia kelas 3 ke atas sudah mulai ngerti itu. Jadi ketika kita mengambil napas berarti menggunakan organ tubuh yang namanya apa? Paru-paru. Siapa yang menggerakkan paru-paru sehingga bisa menghirup oksigen? Kita kenalkan lagi, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tidurnya, ternyata apa yang kita makan sebelum tidur diproses oleh Allah di perut kita, ya, ada alat pencernaan di sana. Ya, siapa yang menggerakkan itu semuanya? Allah. Jadi itu cara mengenalkan kepada anak-anak kita supaya dalam menjalankan sholat itu nggak kepeksa itu loh Pak. Ya, jadi tidak hanya sekedar kewajiban, tapi nanti kita arahkan sebagai ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita ingatkan juga nadi kita, jantung kita tetap berdetak untuk memompa darah kita. Siapa? Kita padahal sudah tidur nyenyak, tapi jantung tetap berdetak untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Mereka akan berpikir bahwa semuanya itu adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ternyata anak-anak seusia zaman sekarang itu memang butuh kesabaran kita, terutama dalam mengenalkan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pun mereka kalau sudah paham dan mudeng tahu, kita memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya menjalankan sholat sebagai wujud peribadatan kita kepadanya dan sebagai wujud ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyembahnya gitu ya. Baru sedikit demi sedikit pemahaman ini diterima ya, kemudian menjalankan sholat dengan baik.
Ya, tapi kalau misalnya dikenalkan langsung nanti nih gak sholat ngelubun rokok, kadang kala ya menurut saya terlalu berlebihan dulu. Nanti dulu kita kenalkan bersama Allah dulu. Jadi tauhidnya itu dikedepankan dulu, Pak. Ya, nanti setelah itu baru berikutnya nggak apa-apa. Kamu nanti mendapatkan kenikmatan di akhirat gitu ya. Jadi sudah dikenalkan tentang keimanan kepada akhirat. Ya, ketika orang yang ibadah sholat berarti nanti di akhirat dengan kenikmatan yang melimpah, yang baik, yang bersama dengan para nabi, para rasul, nah, itu ya. Tapi kalau enggak berarti diancam dengan nerakanya Allah. Nah, itu dikenalkan nanti aja. Tapi awalnya adalah kita kenalkan begitu banyak nikmat Allah kepada diri kita. Baik ini ya. Jadi ini metode cara aja. Jadi silakan Bapak Ibu yang saya hormati punya metode cara masing-masing untuk mengenalkan tentang ibadah sholat ini. Tapi yang jelas ayatnya mengatakan wastobir alaiha, yaitu hendaklah sabar ya dalam memerintahkan sholat tadi itu, alaiha atasnya. Lanas aluka rizkon, kami kata Allah itu tidak minta rezeki kepadamu. Kami Allah Subhanahu wa taala itu tidak minta rezeki kepadamu. Justru nahnu narzuka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi Allah itu nggak butuh sebenarnya kita menyembahnya, nggak butuh kita ini ya, karena Allah itu adalah yang memberikan rezeki pada kita, bukan kita yang beri kepada Allah, bukan. Jadi Allah tegaskan nahnu narzuka, kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Wal akibatul taqwa, dan kamilah yang dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sudah saya hormati, yang jelas ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita sekalian, yaitu pentingnya kita memerintahkan kepada anggota keluarga kita, yaitu untuk menjalankan ibadah sholat, yang akhirnya pun ditutup dengan ayat wal akibatul taqwa, artinya adalah akibat atau ending akhir yang terbaik dialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Baik, ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah apabila suasana hati sudah tenang, mulailah sholat dan selesai sholat agar berzikir. Maksudnya begini, ketika kita mengawali akan takbiratul ihram ini Allah Akbar, itu jangan cepat-cepat, jangan kesusu untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Caranya bagaimana? Ditenangkan dulu, dirilekkan dulu. Bagaimana supaya tenang? Nah, ini dia resepnya. Yang penting coba kita jalankan wudhunya dengan sempurna, dengan baik. Kemudian kita ketahui tentang rukun-rukunnya daripada sholat ya. Apa yang wajib yang harus dilakukan ketika sholat itu kita kasih pemahaman dulu. Nah, setelah itu baru kita perhatikan hal-hal yang mengganggu ketika kita sholat. Apa misalnya ketika mungkin kita sedang mungkin jemur pakaian yang sekarang musim hujan seperti ini gitu ya, sementara atapnya belum dibuat model fiber ya, gitu ya. Jadi kan kalau ada fiber atau ada yang itu kan bisa nggak kehujanan itu. Tapi kalau masih los-losan kan kalau kehujanan repot jadi. Nah, sekiranya nanti kehujanan berarti pakainya diambilin dulu gitu kan. Pokoknya sesuatu yang mengganggu saat akan sholat itu disingkirkan dulu, disirnakan dulu. Termasuk mungkin diantara kita atau ibu-ibu khususnya ketika menghidupkan api kompor yang di dapur itu kan, betul-betul dimatikan dulu ya, jangan sampai nanti terganggu kan gara-gara masalah api dapur yang masih menyala misalnya. Jadi ini sesuatu yang harus kita perhatikan di saat kita ini akan sholat, maka suasana ini kita buat senyaman mungkin. Jadi jangan tergesa-gesa terutama dalam menjalankan ibadah sholat. Ayatnya yang di sini memang saya tulis yaitu surat An-Nisa 103. Ayat ini berkaitan sebenarnya masalah sholat saat dalam kondisi peperangan ya. Tapi karena sekarang tidak di zaman peperangan, maka kita ini berarti ya di alam yang nyata seperti ini ya, tidak perang, walaupun perangnya di Timur Tengah sekarang ya, antara Israel, Amerika sama Iran ya. Baik, jadi
Ayat ini berkaitan dengan peperangan pada saat itu, jadi bagaimana posisi pelaksanaan sholat saat peperangan. Tapi ini bisa kita pakai untuk kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaitum, maka apabila kamu telah selesai, yaitu as-sholata, menunaikan sholat, maka fadhkurullaha, ingatlah engkau kepada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Nah, jadi ini ayat yang mendasari kalau selesai sholat kita sebaiknya melakukan amalan apa? Zikir ba'da sholat. Jadi zikir setelah selesai sholat itu kita lakukan, ya ini ayat yang mendasarinya. Apabila engkau telah selesai menunaikan ibadah sholat, maka fadhkurullaha, ingatlah atau berzikirlah kepada Allah. Karena ayat ini berkaitan dengan perang ya, zikir itu boleh dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Nah, jadi ini kita praktekkan, kita terapkan selesai sholat, kita kemudian baca wirid, baca bacaan zikir-zikir sholat. Nah, zikir sholat itu yang disunahkan, yang kita praktekkan itu, yang pertama adalah baca istighfar. Istighfar berapa kali Pak? 3 kali. Kalau nggak panjang, pakai istighfar yang ringkas saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah cukup 3 kali. Ya, terus habis itu pakai kalimat tauhid itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 3 kali. Nah, terus baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam, gitu ya. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal. Nah, itu berarti zikir setelah saya sholat. Ya, setelah itu baru subhanallah, subhanallah, tidak apa-apa ya, langsung 3-3, alhamdulillah 3-3 gitu ya. Tapi kalau masih ada waktu, pakai ayat kursi, surat al-fatihah, tidak apa. Itu semuanya adalah bacaan-bacaan sunnah, dibaca selesai sholat. Itu amalan zikir, ya, amalan wirid. Maka di sini dikatakan apabila kamu selesai menjalankan sholat, maka berzikirlah. Zikirnya dalam keadaan berdiri boleh, wa qu'udan, dan duduk, atau dia sambil leleh sambil berbaring gitu ya. Nah, gitu. Tapi karena kita menunjukkan keseriusan, menurut saya ya sholat, habis sholat ya duduk sebentar lah ya, duduk sebentar, terus kita baca wirid, baca sholat yang sederhana, yang ringan, yang praktis. Nah, berkenaan dengan kenapa kita harus tenang dulu, rileks dulu ya, nyaman dulu, baru angkat tangan takbiratul ihram, yaitu ayatnya ini, fa'idzat ma'nantum, maka apabila kalian sudah terasa nyaman, mutmainnah, tenang, enak begitu ya, maka fa'aqimus sholah, baru kamu dirikan sholat. Jadi ketika sudah tenang, nyaman, enak, rileks gitu ya, baru kita mengucapkan kalimah Allahu Akbar ya. Dalam riwayat boleh seperti ini, ada yang mengatakan begini, tapi boleh juga begini, nah gitu ya. Jadi boleh Pak. Jadi macam-macamnya model kok begitu Pak ya, modelnya beda-beda. Nah, Nabi ketika praktek sholat itu kan sahabat melihat, ada yang sahabat melihat model begini, ada kan begitu. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan, gitu kan. Terus ada yang sudah kepada yang tidak. Enggak cukup ya. Maroko ya enggak Pak. Maghribi itu enggak juga. Jadi Allah Akbar balik begini lagi. Kalau kita nggak tahu lah kok sholatnya modelnya ngono gitu ya. Nah, padahal itu enggak. Jadi Nabi kan sabdanya begini, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku menjalankan sholat. Nah, Nabi sholat itu mencontohkan di depan sahabat satu dengan yang lain kadang-kadang tidak bersamaan pas diajari Nabi. Kecuali kalau Nabi saat itu sudah mengumumkan, ayo semuanya kumpul semua tak ajari sholat, kan ternyata ada riwayat begitu. Kalau Nabi sholat, terus sahabat lihat, nah kemudian sahabat tadi memberikan apa? Informasi kepada tabiin, oh Nabi itu sholatnya modelnya begini. Oh ternyata Nabi itu ketika sholat janggutnya itu bergerak. Nah berarti baca walaupun sholat pakai sir itu artinya diem Pak ya.
tapi tetap bergerak, berarti tetap mulutnya apa? Membaca bacaan-bacaan sholat kan gitu, tapi tidak dikeraskan. Nah ini artinya adalah sahabat melihat melihat bagaimana tata cara Nabi. Ya Allah, bersedekap boleh. Baik, jadi intinya yang perlu saya sampaikan adalah fa'idzat ma'nantum, maka apabila kalian sudah tenang, rileks, pasrah, nyaman, enak, baru Pak dimulai pelaksanaan sholat, yaitu dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, kalau belum jangan dulu Pak. Makanya imam kita ini kadang-kala perlu mengucapkan kalimat sawu subufakum. Itu artinya kan perintah apa Pak? Luruskan saf-saf kalian. Ya, biasanya saya pakai kalimat apa apa tadi istaqimu wa tadilu ya. Kalau jenengan lihat saya pas ngimami kan biasanya pakai komando istaqimu wa tadilu. Ya, luruskan dan tegakkan gitu kan. Baru ditambahi dengan hadis Rasul sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Nah, ini perintah Rasul. Ya, kalau dalam riwayat itu Sayyidina Umar kalau jadi imam malah cara meluruskannya pakai pedang itu Pak. Wah, itu yang medeni Pak ya. Diluruskan itu. Kakinya supaya lurus. Makanya kalau di tempat saya itu santri biasanya saya suruh supaya lurus. Itu pakai hitungan caranya adalah tumit belakang Pak. Jadi tumit belakang itu saya suruh ngeletakkan di garis tegel, kan nggak pakai begini ya, pakai tegel itu. Itu di belakang garis itu, pas di garis itu. Jadi kalau saya lihat lurus betul ya, jadi gitu. Kalau sini berarti ya cara meluruskannya mungkin kaki itu apa namanya tumitnya itu diletakkan di paling sini. Nah, ini semuanya sepakat. Nah, itu jadi lurus jadinya. Tumit, jadi pakai standar apa? Tumit. Kalau tumit kan berarti walaupun kakinya panjang, misalnya apa namanya telapak kakinya, kan tetap tumitnya masih berada di garis yang paling belakang, itu kan pas gitu jadinya. Nah, itu metode ya, cara. Tapi pada prinsipnya adalah sawu subakum, luruskan ya barisan kamu. Baik, jadi setelah tenang, nyaman, enak, baru takbiratul ihram dimulai. Kalau belum jangan dulu Pak. Ya, makanya kenapa etikanya ketika sholat jamaah, kemudian dengar azan, dengar qomat ya Pak ya, qomat dikumandangkan oleh muadzin kita misalnya, itu kita walaupun masih berada belum dekat dengan musola kita ini, kita kan nggak boleh lari tuh Pak. Ingat Pak ya, nggak boleh apa? Etikanya loh ya. Tapi kalau lari sih boleh sebenarnya. Etikanya supaya ya tadi itu tetap terkontrol kenyamanan keenakannya itu. Ya, walaupun nanti jadinya masbuk. Nah, supaya nggak masbuk bagaimana? Ya lebih gasik tuh datangnya kan begitu. Jadi azan dikumandangkan datang itu akan. Ya, kenapa kok saya rasakan Rasul memerintahkan begitu ya, supaya kita tenang aja lah gitu. Ternyata saya rasakan seusia saya ini Pak, apalagi agak sedikit tambun, agak gendut gini ya, sedikit jalannya tak percepat aja Pak, ngos-ngosan Pak. Masuk ke masjid, kemudian baru mau takbiratul ihram itu enggak nyaman, enggak enak. Ini masih, waduh napasnya masih ngos-ngosan. Nah itulah kenapa kok etikanya itu kita nggak boleh apa? Lari gitu ya. Kalau usia sepuh, usia tua, tapi kalau masih muda mungkin ketika siap langsung bisa siap takbiratul ihram. Tapi ternyata usia saya ini 50 tahun ke atas kita semuanya ini, ternyata agak jalannya dipercepat aja gitu Pak. Itu masuk masjid, apalagi masjidnya yang kalau di Nurul Huda itu kan naik tangga agak sedikit tinggi. Nah itu sudah ngos-ngosan itu. Ya, jadi itulah kenapa memang etikanya tetap walaupun sudah qomat ya, kita masih di luar, berarti kita nggak usah lari atau nggak usah. Ya konsekuensinya nanti telat satu rakaat kan begitu. Ini menjalankan ayat ini bahwa fa'idzat ma'nantum faqimus shalah. Apabila kalian sudah tenang, rileks, pasrah pada Allah, baru dirikanlah yang namanya sholat. Nah ini penting Pak, kita perhatikan supaya nyaman, enak dalam menjalankan ibadah sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah bagi orang-orang beriman waktunya telah ditentukan, gitu ya. Jadi sholat 5 waktu itu waktunya telah ditentukan. Kalau sekarang insya Allah gampang ya, sudah ada lihat jadwal itu, apalagi sudah pakai penghitungan model hisab itu Pak. Jadi jadwal sholat itu kan berarti hitungannya pakai apa? Hisab, nggak pakai ru'yah Pak. Ru'yah gimana? Lihat hilal semuanya. Pakainya langsung hisab itu. Jadi langsung jadi kan gitu. Ya, nah
Kalau dulu kita belajar fikih, saya masih di pondok ini masih ingat, itu diajari dalam kitab fikihnya itu jelas itu, di Riyadul Badiah itu apa itu. Itu tata cara menentukan waktu sholat. Kalau pas sholat subuh berarti mulai Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq itu artinya Ja'far Shodiq ya, istilah fajar, fajar Shodiq, fajar yang benar nggak ngapusi. Jadi fajar itu ada dua sebenarnya, ada fajar yang ngapusi dan ada fajar yang nggak ngapusi. Yang ngapusi itu nanti hilang lagi, itu ngapusi. Tapi kalau yang fajar benar itu berarti dia sudah mulai nampak itu ya, seperti mau terbit mataharinya, terus kemudian baru langsung terus lanjut itu sampai terbit matahari, itu berarti fajar. Nah itu mulai fajar Shodiq itulah mulai waktu sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari berarti waktu subuh sudah selesai. Baik, itu waktu sholat subuh. Waktu sholat zuhur mulai kapan? Kalau matahari itu sudah bergeser ke barat, itu artinya tidak di tengah-tengah kita, tidak di atas kepala kita. Kalau di atas kepala kita itu masih belum boleh sholat, Pak. Jadi ada 3 larangan sholat, ya, 3 atau 4 ya, ya 3. Yang pertama adalah pokok 3 atau 5 malah Pak ya. 1, mari kita lihat larangan sholat itu apa? 1, ketika terbit matahari, pas terbit itu Pak, itu tidak boleh itu. Nah, kalau waktu suruk itu berarti apa? Ya sudah naik sedikit, nah, itu boleh. Tapi kalau pas terbit itu, nah, itu tidak boleh. 1. Yang kedua, selesai sholat subuh, nah itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, matahari pas di atas kepala kita, itu nggak boleh. Ini pelajaran fikih zaman dulu Pak ya, yang mana saat itu jadwalnya masih belum seperti kita ini. Kemudian yang keempat, yaitu setelah asar. Ya. Kemudian yang kelima adalah pas terbenamnya matahari, itu tidak boleh. Dan waktu maghrib kapan? Waktu maghrib itu setelah matahari masuk nungsep minggon bumi, artinya sudah nggak kelihatan, itu baru waktu maghrib tiba. Ya, jadi gitu. Nah, jadi waktu sholat itu sudah ditentukan. Kalau dalam fikih tadi saya katakan duhur berarti kalau matahari sudah bergeser ke arah barat sedikit. Jadi bayang-bayang kita itu Pak, itu sudah kelihatan muncul arahnya ke timur kan bayang-bayang kita. Tapi kalau belum ada bayang-bayang, itu berarti belum waktu sholat duhur. Ini asumsinya nggak mendung loh Pak ya. Asumsinya ada apa? Ada matahari. Jadi kalau santri sekarang kan pinter, Pak ini mendung bicaranya itu santri sekarang. Tapi ini asumsinya kalau pas matahari ada gitu ya. Waktu asar mulai kapan? Waktu asar kalau dalam pelajaran fikih itu, kalau kita meletakkan bayang-bayang seperti ini tuh Pak, atau kita letakkan satu benda, kemudian di sini ada sinar matahari. Nah, bayang-bayangnya itu lebih panjang daripada bendanya. Itu sudah masuk waktu asar. Ini misalnya benda, ini ada sinar matahari, ya. Kalau kemudian ini sudah lebih panjang ini bayang-bayangnya dengan bendanya, itu berarti sudah masuk waktu asar. Dulu begitu Pak, ya. Kita belajar fikih itu sampai diajari Pak Yai sampai detail begitu. Ya, belajar tentang waktu sholat. Nah, kemudian itu mulai waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Ya sampai mulai terbenamnya matahari, itu sudah selesai. Kalau sudah terbenam matahari, selesai, kemudian waktu maksud maghrib. Waktu maghrib kapan mulainya? Ya, waktu terbenam sampai cahaya mega, kalau dalam bahasa Jawa ya. Di barat itu warna yang sifatnya oranye ya, apa Pak? Ya, itu hilang. Itu maghribnya berarti hilang, sudah masuk waktu isya Pak. Nah, waktu isya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar Shodiq tadi. Paling lama waktunya adalah waktu sholat isya. Jadi maka Allah katakan tadi, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman sudah ditetapkan waktunya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat berikutnya Bapak yang saya hormati, yaitu menjalankan sholat berarti berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya adalah berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir di sini maksudnya adalah ingat pada Allah. Makanya kalau sholat kok tidak ingat, ya namanya nggak sholat. Jadi sholat itu harus ingat Allah. Jadi dalam surat Toha dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya innani, sesungguhnya aku adalah anallah, aku ini adalah Allah. Ini ayat saat kisah Nabi Musa alaihissalam
yaitu dipanggil oleh Allah di bukit apa namanya Pak? Sinai ya Pak, Tur Sinai ya. Kemudian di situ Allah berfirman dengan kalimat ini, Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, yang mana la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berada disembah kecuali diriku, wahai Musa. Fa'budni, maka sembahlah diriku, wahai Musa. Wa aqimis sholata, dan dirikan sholat, li dzikri, sholat itu untuk mengingatku. Nah, ini artinya sholat itu fungsinya adalah mengingat Allah. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat, dan sholat itu fungsinya adalah mengingat Allah. Jadi makanya zikir. Jadi di saat kita sholat, kita ini berarti sama dengan berzikir. Kalau kita kaitkan tentang fadilah keutamaan zikir, orang yang berzikir itu dalam surat Ar-Ra'd itu dikatakan zikir itu adalah hatinya akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Nah, kalau kita kaitkan Pak, kita korelasikan kalau bahasa sekarangnya, kita munasibkan itu. Jadi kalau sholat sama dengan berzikir, sementara orang berzikir hatinya menjadi tenang. Berarti suksesnya orang sholat kalau hatinya menjadi tenang, gitu ya. Nah, ini pentingnya kita ini punya akal, nalar untuk mengkorelasikan, menyambungkan ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Quran yang kemarin saya sampaikan jumlahnya 30 juz ketika nuzul Quran ya. Jumlahnya adalah 6.666 ayat itu Pak. Itu satu dengan yang lain itu saling melengkapi, saling menguatkan dan saling memudahkan kita dalam memahami syariat Islam. Tadi saya katakan begini, ayat ini mengatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena sholat itu sama dengan zikir, ingat kepadaku. Nah, ternyata ayat yang lain mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan kita berzikir maka hati menjadi tenang. Nah, berarti kan orang sholat nantinya hatinya menjadi tenang. Kalau ada orang selesai sholat kok malah hatinya orang tenang, kemerungsung, malah orang gina, itu berarti sholatnya masih belum benar, artinya masih perlu diperbaiki lagi. Itu maksudnya begitu. Jadi intinya ketika kita menjalankan sholat berarti kita ini berarti berzikir ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang berikutnya apa? Yang keempat, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa ayatnya? Yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi utlu ma'ukhiyah, bacalah ma'ukhiyah, apa yang telah aku firmankan, apa yang aku wahyukan kepadamu ya Muhammad, minal kitabi, dari kitab ini, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanhanil faksya, mencegah perbuatan keji, wal mungkar, dan mungkar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, konsekuensi selesai sholat itu harusnya loh Pak, harusnya Bapak Ibu kita ini harus terhindar akhlak tercela, yaitu perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau ada orang sholat, selesai sholat, atau bahkan karakter orang yang mendirikan sholat, itu harusnya dia ini tidak pernah melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, tidak pernah melakukan perbuatan jelek ya. Itu kalau sholatnya sudah betul-betul masuk di dalam hati sanubarinya, atau istilahnya sudah jadi membentuk karakter diri pribadinya. Jadi berarti dia adalah bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang jadi pertanyaan tadi itu, ternyata orangnya sholat tapi masih melakukan perbuatan senengannya ikut adu ayam misalnya. Adu ayam boleh enggak Pak? Enggak boleh Pak ya? Ya toh? Di sekitar kita ini kadang-kadang masih ada yang suka apa? Adu ayam itu. Wah, dikira padahal itu enggak boleh sebenarnya. Karena apa? Itu kan makhluknya Allah, binatang kan ya. Jadi kadang-kadang di situ dipakai untuk judi loh Pak ya. Saya pernah melihat, menyaksikan adu ayam itu dipakai untuk apa? Lahan judi juga. Yang menang, nah nanti berarti dapat uang juga itu. Jadi kadang-kadang ya sholat tapi masih ikut nombok
nomor togel misalnya, nah, gitu kan, itu berarti ya masih belum bisa menghayati, menikmati sholat. Padahal sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, gitu ya. Jadi ini penting. Jadi penting kita pahami bahwa kita kalau ingin memiliki sifat karakter orang yang sholatnya benar baik, gitu ya, berarti membentuk perilaku diri kita yang baik pula, bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya. Jadi baik itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian saya hormati, sholat itu sebagai sarana, sebagai wahana untuk diri kita memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah kalian semuanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara sholat, ya, dengan cara sabar dan sholat. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Cara minta tolong kita kepada Allah dengan menjalankan amalan apa tadi? Sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya melakukan sholat itu sungguh sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Inti poinnya pada ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita tegaskan bahwa kita ini kalau minta sesuatu kepada Allah itu melalui sarana media. Yang pertama tadi apa? Sabar. Dan yang kedua apa? Sholat, Pak. Jadi kalau ada persoalan atau kita butuh sama Allah apalah begitu ya, maka perbaikilah kualitas sholat kita dan dengan kesabaran kita mohon munajat kepadanya. Sabar dengan menghadapi persoalan yang ada, ya, maka saat itu Allah akan mudah untuk mengabulkan dan memberikan apa yang kita minta. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengkaji dan memahami ayat ini supaya kita paham bahwa mintanya kita kepada Allah itu harus ada sesuatu yang menjadikan Allah itu senang. Jadi bagaimana Allah itu ridho, dan ayat ini memberikan penegasan supaya Allah senang dan ridho, yaitu kita harus bersifat apa tadi? Sabar dan menjalankan ibadah sholat, gitu ya. Jadi kualitasnya kita tingkatkan. Makanya kalau ingin bagaimana kita sukses, ya menurut saya kita perhatikan itu yang namanya sholat, ya. Jangan diulur-ulur waktunya, jangan disepelekan masalah sholat, gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang terakhir yang perlu saya sampaikan, karena 1 menit lagi masuk waktu maghrib menurut jam saya. Kalau jam sini saya nggak tahu. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita betul-betul mencoba menghayati betul, ya, perintah sholat ini dengan sebaik mungkin, yaitu kita pentingkan untuk keluarga kita, insya Allah, ya, kita ajari, kita latih, ya, bagaimana mereka tetap tegak dalam menjalankan ibadah sholat, yang akhirnya pun bukan membentuk karakter diri kita, karakter yang berakhlak mulia, yang mempunyai tingkah laku perbuatan yang mempesona, insya Allah begitu. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sampaikan seperti ini, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.